Ikuti Dialog Palembang pagi ini. Sembilan 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Di Dialog Palembang pagi ini, pendengar, untuk edisi hari ini Senin 30 Juni 2025, kita akan membahas mengenai tingginya angka kekerasan untuk hari ini ya, angka kekerasan terus juga terhadap anak dan perempuan di Sumatera Selatan. Bersama nanti kita mencoba untuk menghubungi psikolog, ada Ibu Aisyawati Sulastri, SPSI, MPSI, dan bersama pengamat pendidikan Sumatera Selatan ada Bapak Dr. Suherman, SPD, MSI. Hingga mendekati pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar, dan tentunya dialog ini bisa Anda dengarkan melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang, melalui aplikasi kami RRI Digital, bisa Anda download di Play Store atau juga di App Store. Terus juga bisa Anda dengarkan kami melalui rri.co.id. Dan kita sudah terhubung bersama psikolog Sumatera Selatan, ada Ibu Aisyawati Sulastri, SPSI, MPSI. Selamat pagi Bu Aisyawati. Ya, selamat pagi Mbak, apa kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Gimana kabarnya Bu Aisyawati pagi hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Aduh, bisa gabung lagi walau di luar kota ini. Iya, siap. Kita minta waktunya Bu ya untuk pagi hari ini bersama Pro 1 membahas mengenai tingginya angka kekerasan terhadap anak dan perempuan di Sumatera Selatan. Ini memang kabarnya memang masih cukup tinggi ya Bu ya. Kalau pendapat Ibu Aisyawati sendiri sebagai psikolog, kalau melihat dari kasus kekerasan anak dan pada perempuan, banyak mereka yang menghadapi kasus tersebut, tapi mereka banyak yang tidak speak up. Ada juga beberapa dari yang menerima kekerasan, mereka berani untuk mengungkapkan kasus tersebut. Kalau dari pandangan Bu Aisyawati, melihat fenomena saat ini seperti apa nih Bu Aisyawati? Ya, kalau sekarang ini semakin meningkat ya. Iya. Di kabupaten ya, kota juga itu kekerasan anak termasuk kekerasan fisik, psikis, sosial dan juga seksual itu semakin meningkat. Nah, jadi peran PPA juga khususnya itu sangat berat sekarang ini. Ya, khusus menangani anak-anak yang jadi korban kekerasan fisik, psikis, dan ada juga kekerasan seksual dan sosial juga sekarang ini. Psikis, sosial dan juga seksual itu semakin meningkat. Nah, jadi peran PPA juga khususnya itu sangat berat sekarang ini. Ya, khusus menangani anak-anak yang jadi korban kekerasan fisik, psikis, dan baik. Bu Aisyawati, kalau misalnya dilihat dari beberapa kasus yang memang bisa dikatakan banyak anak ataupun perempuan yang mendapatkan kekerasan ini bisa dikatakan dari orang-orang terdekat. Nah, banyak juga mereka yang tidak berani untuk speak up ya, seperti yang disampaikan tadi. Ada juga dari kalangan masyarakat, istri ataupun seorang wanita yang berani untuk membuka ke media sosial. Tapi kalau misalnya kita sebagai anak atau juga sebagai istri mendapatkan kekerasan dari orang terdekat, apa yang sebenarnya harus kita lakukan terlebih dahulu nih Bu? Dari pandangan psikolog sendiri ya Bu Aisyawati. Jadi kalau kita sudah di antara keluarga kita ya, ada yang mengalami karena kekerasan-kekerasan yang saya sebutkan beberapa tadi, itu harus segera melapor. Karena apa? Biasanya sering terjadi salah satu faktornya itu dari keluarga terdekat. Iya, betul. Nah, dan kita sendiri malu untuk melaporkan karena ini akan merusak nama baik keluarga, itu alasannya. Tapi mereka tidak tahu bahwa akibat yang dilakukan mereka itu gimana dampaknya untuk anak ke depan nanti kayak gitu. Masa depan kayak gitu kan, kehidupan mereka yang akan datang. Nah, itu mereka nggak mungkin kayak gitu. Jadi memang harus diambil tindakan tegas kalau sudah terjadi hal-hal seperti itu.
Baik, tindakan tegas ya Bu ya. Tapi banyak dari kalangan kita yang paling banyak menerima kekerasan kan terutama anak dan perempuan. Tapi penyebabnya ada faktor yang tidak ingin disampaikan seperti masih ada rasa sayang terhadap suami atau takutnya nanti jadi bahan. Jaga nama besar, jaga nama baik, tapi mereka tidak memikirkan dampak yang telah terjadi terhadap si anak ini kayak gitu loh. Iya. Itu yang ini banyak yang tidak diungkapkan ya seperti itu, yang alasan dengan tertentu tadi. Baik. Kalau Kalau berbicara dampak yang paling banyak terjadi kepada anak-anak apabila melihat orang tuanya atau mendengarkan orang tuanya ribut di rumah ataupun salah satu pihak mendapatkan kekerasan, sebenarnya dampak apa saja Bu selain mungkin bisa dikatakan dampak psikolognya ya Bu ya? Iya, bisa dampak psikis ya. Psikis itu gangguannya bisa jadi anak itu mentalnya agak terganggu karena traumatik ya. Ya bisa jadi dia juga akan menutup diri dari lingkungan sosial karena akibat perlakuan yang ia terima kayak gitu. Baik, selain itu apa lagi nih Bu Asyawati? Ya biasanya kalau untuk anak kan karena dia merasa faktor usia ya kan, ya dia sendiri juga tidak bisa menahan apa itu sekarang yang kejadian yang dia alami kayak gitu. Nah, dia bantuan-bantuan orang-orang terdekat yang orang-orang dewasa yang bisa untuk mengayomi mereka. Ternyata kejadiannya itu di luar dugaan. Justru orang yang pengen panutan, yang pengen mereka percaya melakukan hal-hal yang di luar pikiran mereka kayak gitu loh, seperti itu. Baik, biasanya kan kalau misalnya mereka anak-anak sudah dari dini mereka melihat kekerasan, pada akhirnya mereka juga benci dengan sosok seorang ayah atau benci dengan sosok seorang ibu. Kebanyakan mereka bisa dikatakan sedikit menyimpang nih Bu, yang tadinya bisa dikatakan normal, ini malah sebaliknya bisa dikatakan untuk tentang perilaku seksnya ya Bu ya, bisa dikatakan mereka tidak suka sama pria ataupun sebaliknya Bu Asyawati. Ya bisa seperti itu ya, karena ada unsur ya yang saya pernah gali sedikit dari klien saya itu, ada unsur bahwa saya kalau udah rusak kenapa nggak rusak orang lain. Nah seperti itu ada kejadian itu. Jadi ya dia harus mencari sama-sama dong. Saya juga kemarin nggak dipeduliin, saya juga harus melakukan itu. Jadi berkelanjutan ya Bu Asyawati ya. Betul. Jadi akhirnya dia merasa menikmati setelah itu kayak gitu. Nah itu jadi ternyata ya akibatnya yang ditimbulkan ialah gangguan seksualnya kayak gitu. Baik, Bu Asyawati, kita ada penelpon pagi hari ini yang ingin bergabung bersama kita ya. Kita terima dulu Bu Asyawati ya di line telepon kami di Pro 1. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih Pak? Ini dengan Teddy di Palembang. Pak Teddy di Palembang, silakan. Di sini ada Bu Asyawati. Oh iya deh, selamat pagi Bu Asyawati dan juga seluruh pendengar. Jadi kalau menurut hemat saya sebenarnya fenomena ini sih dari dulu sampai sekarang sih memang kayak gitu-gitu. Cuman kalau yang namanya pertengkaran antara suami dan istri itu sebaiknya kalau bisa jangan diperlihatkan kepada anaknya, atau seandainya seorang istri kan harusnya mengikuti apa kata suaminya sekiranya memang pengaturan dan diatur itu baik. Nah, terus kalau hal-hal yang lain seperti kekerasan di bidang seksual atau segala macam, pertama sebagai peran orang tua itu jangan terlalu anak itu diberi kesempatan untuk memegang handphone walaupun memang usianya belum mencukupi, sehingga tidak terjadi hal-hal yang seperti yang diinginkan. Apalagi kekerasan dengan orang-orang terdekat itu biasanya kan ada faktor tertentu. Apalagi kayaknya sih cuma itu aja deh. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Teddy. Boleh ditanggapi Bu Asia? Ya, jadi itu tadi ya faktor kekerasan tadi disebutkan Pak Teddy ya. Terima kasih. Itu bisa jadi terjadi tadi yang saya sebutkan dari orang-orang terdekat yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Bukan berarti kita nggak mempercayai orang-orang terdekat, tapi kewaspadaan terhadap orang dekat untuk anak kita itu harus juga kita perlu pantau kayak gitu ya.
Baik, kalau strategi efektif mungkin yang bisa dilakukan baik ayah, ibu ataupun keluarga inti ini untuk mencegah kekerasan terhadap anak dan perempuan bisa dikatakan baik dari terdekat ataupun di sekolah-sekolah ini seperti apa nih Bu Asia? Yang paling efektif adalah komunikasi. Jadi Hmm. kita harus jalin komunikasi dengan anak, ya. Hmm. Jadikan itu sebagai teman kita kayak gitu, tempat berbagi cerita, berbagi tempat hal-hal yang kadang-kadang kita inginkan untuk pergi bersama kayak gitu. Hmm. Jadi jangan dibiarkan mereka tuh terpuruk sendiri. Kalau ada permasalahan kita timpalin nggak. Jadi kita jadikan mereka tuh teman. Hmm. Apa sih yang terjadi? Ya. Baik, seberapa penting kalau misalnya dari pengamatan psikolog ya Bu ya, yang namanya komunikasi antar ayah dan ibu dan anak. Banyak yang mengatakan kalau misalnya anak itu bisa dijadikan teman, tapi ada batasan juga terhadap orang tua. Tapi satu sisi lain orang tua juga ada benteng besar nih Bu. Oh saya orang tua dan kamu anak gitu. Ya itu kan mungkin pepatah kuno kalau saya bilang ya. Hmm. Karena kalau dulu menganggap orang tua tuh harus selalu dihargai itu memang Iya. penting. Kita juga kan sekarang ini tahu fenomena anak ini pergaulannya seperti apa. Betul. Jadi kita juga harus tahu dong keberadaan mereka, teman-teman mereka, pergaulan mereka di mana. Kita juga harus tahu. Mhm. Nah melalui komunikasi itulah yang lebih penting. Komunikasi nggak harus dilakukan sama anak aja, tapi teman-teman mereka juga kita temenin, Mhm. ya. Hubungan teman, guru, atau orang-orang terdekat dengan anak-anak kita. Jadi kita bisa menggali informasi lebih jelas apa sih kegiatan anak kita yang kadang-kadang kita sendiri tidak tahu kayak gitu, Iya. apa kegiatan kan, nah, seperti itu. Karena Jadi faktor. nggak hanya aja, Mhm. teman-temannya juga, lingkungannya, gurunya itu perlu komunikasikan. Baik, baik. Ini kita ada pertanyaan nih dulu Bu ya, yang sudah masuk di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang ada Yuhana Safitri. Izin bertanya Bu, apakah salah satu faktor terjadinya kekerasan anak dan perempuan ini berkaitan dengan kemampuan finansial individu tersebut atau bisa menyasar ke semua kalangan Bu? Tidak melulu tentang faktor ekonomi seperti yang kita tahu, orang yang kurang secara finansial biasanya cenderung lebih emosional. Mohon dibantu penjelasannya. Silakan Bu Asia. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kekerasan anak ini tidak hanya terjadi di keluarga yang miskin atau lingkungan yang buruk, ya. Karena ini dapat terjadi di semua tempat, misalnya ras, ya, ekonomi, budaya, bahkan pada keluarga yang kelihatan harmonis itu bisa akan terlihat kayak gitu, kekerasan terhadap itu. Jadi nggak hanya lingkungan keluarga yang ekonominya lemah, tapi semua sekarang sudah ada di ras, kebudayaan sudah ada semuanya. Baik, baik. Yang ingin bergabung kembali, silakan. Yang ingin bergabung di line telepon kami di line telepon di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 082179279090. Baik, kita terima telepon kembali di line telepon di 369977. Pro 1, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Dela. Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Silakan Pak Ahmad, di sini kita bersama narasumber kita ada Ibu Asyawati Sulastri, merupakan psikolog dari Sumatera Selatan. Silakan. Untuk masalah anak, tapi saya mohon izin Mbak Dela ya. Iya. Sebelumnya itu kan. Kebetulan narasumbernya satu orang nih, saya narasumbernya. Begini saya sedikit memberikan masukan atau saya selaku pendengar setia RRI kan. Kalau secara narasumber ada 2 orang itu kan, saya sering terjadi kita telepon nunggu lama, tiba-tiba ada narasumber sekarang, dialihkan narasumber yang kedua. Seharusnya sapa dulu yang telepon itu kan, jangan dulu mengalihkan ke narasumber yang kedua, lama lagi, akhirnya saya tutup aja lah, udah seperti itu seperti diantaranya. Jadi hargailah penelepon itu. Baik. Jadi kalau narasumber yang 2 itu bahkan dialihkan ke pembicara narasumber yang kedua, bukannya penelpon yang disapa dulu. Itu seperti sering terjadi tuh dari Palembang. Itu yang pertama ya. Tentang masalah ini keluarga ya. Tentang masalah keluarga. Jadi memang Pak, bunya kenakalan itu kan saya tidak setuju. Kalau dilihatkan hanya keluarga yang miskin. Justru yang jadi kenakalan adalah orang keluarga yang ekonominya mapan Bu. Seperti itu. Ada dua nih kan. Ada yang kena broken home, orang tuanya terjadilah misalkan dia adalah anak menjadi anak seperti itu broken home. Pertama karena keluarga yang ada
fasilitas ada sehingga terhukum juga bisa tebus kan seperti itu. Jadi kalau dikatakan masyarakat yang miskin itu lebih terbina, Bu. Kalau ditujukan ke orang miskin, saya tidak setuju. Tetap yang terjadi kenakalan itu adalah kenakalan pertama broken home, kedua orang-orang yang orang tua yang ekonomi mapan. Yang orang miskin tidak ada, Bu. Saya tidak setuju kalau dikatakan orang miskin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Ahmad Irwan atas masukannya, dan mungkin Bu Asia boleh ditanggapi juga nih Bu Asia mengenai anak-anak nakal. Cenderungnya ini yang ekonominya di atas ya, bukan anak-anak bisa dikatakan ekonomi di bawah nih Pak Bu Asia. Ya. Jadi kalau melihat yang Bapak tadi sebutkan itu fenomenalnya mungkin di lingkungan sekolah biasanya sering terjadi, di mana lingkungan sekolah itu kan banyak sekali kelihatan kalau anak-anak yang memang anak-anak orang yang dianggap mampu kayak gitu ya. Iya. Jadi sering bully untuk anak-anak yang mungkin yang kurang mampu ekonominya, itu kelihatan di situ. Tapi itu kan termasuk juga kekerasan secara ini ya, kalau saya bilang secara psikis ya. Jadi mereka bisa bully baik dalam non kontak maupun kontak fisik kayak gitu yang dilakukan. Misalnya dengan penghinaan ya atau caci maki kayak gitu. Ya, seperti yang terjadi seperti itu kalau fenomenanya dengan nakalnya anak-anak yang kalangan terjadi dengan anak-anak yang tingkat atas seperti itu. Yeah. Jadi mereka diskriminasi pergaulan. Mana sih saya dengan siapa, lu siapa kayak gitu. Itu yang sering terjadi ya. Itu termasuk kekerasan juga, Mbak. Jadi secara psikis. Jadi mental anak akan mudah drop dengan adanya perlakuan-perlakuan dilakukan oleh mereka terhadap itu. Baik, memang bisa dikatakan kalau kasus bullying ini masih cukup tinggi juga ya Bu ya di sekolah ya. Mengingat kalau misalnya dilihat dari segi pendidikan atau juga ajaran di rumah nggak mungkin ini. Apakah kalau dari faktor lingkungan juga bisa mempengaruhi Bu? Misalnya sudah dididik dengan baik dan benar di rumah, pada saat di sekolah mereka berulah gitu Bu. Ya, jadi salah satunya itu faktor lingkungan juga itu mempengaruhi. Kalau anak-anak lingkungannya dengan beradaan mereka yang suka membuli ya ikut membuli, itu tetap ya. Jadi sudah hukum alam, maksudnya di mana dia bergaul di situ juga dia akan mengikuti pergaulan seperti itu. Jadi kalau lingkungan di rumah baik, dia keluar lagi dengan ketemu lingkungan yang jelek, kita akan lihat balance-nya di mana kayak gitu. Yang banyak mempengaruhinya di mana kayak gitu. Karena biasanya anak-anak kan cenderung lebih dekat dengan anak-anak seusia mereka kan, daripada mendengar omongan orang tua yang kadang-kadang menganggap bahwa itu halangan, maksudnya itu apa sih selalu nggak boleh ini, nggak boleh itu. Sementara kalau di lingkungan kan mereka nyaman, joy aja, karena mereka bukan untuk mengarah ke yang lain kayak gitu. Beda dengan orang tua, kalau larangannya kan mungkin ada hal baik yang harus dipertimbangkan kalau kejadiannya akan seperti apa. Tapi kalau di lingkungan pergaulan tuh mereka nggak memikirkan dampaknya sampai kemana akibat mereka yang mereka lakukan. Itu Mbak. Baik, Bu Asyawati, kita juga sudah terhubung ya bersama narasumber kita untuk pagi hari ini. Ini pemerhati pendidikan Sumatera Selatan, ada Bapak Dr. Suherman SPD MSI. Assalamualaikum Pak Suherman. Iya. Baik, Pak Suherman sehat kabarnya pagi hari ini Pak Suherman? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Ini lagi sibuk ya Pak Suherman ya? Iya, ini sedang ngisi nilai sisku. Oh baik. Terakhir hari ini. Baik, minta waktunya sebentar ya Pak Suherman ya. Oke. Baik, ini tentang tingginya angka kekerasan terhadap anak dan perempuan di Sumatera Selatan. Kita juga bersama psikolog Sumatera Selatan Pak Suherman, ada Ibu Asyawati Sulastri SPSI MPSI. Pak Suherman, kalau dari Pak Suherman selaku pemerhati pendidikan Sumatera Selatan, tentunya angka kekerasan terhadap anak ini bisa dikatakan masih cukup tinggi di dunia pendidikan ya. Kalau tanggapannya seperti apa nih Pak Suherman? Yang saya lihat dan amati itu adalah banyak yang terjadi itu ada di SMP dan SMA ya. Tapi kalau untuk SMA tuh agak sedikit. Paling di SMA tuh ada tawuran, antar geng motor misalnya itu. Tetapi yang jadi permasalahan titik ukurnya adalah di SD dan SMP. Karena terjadi bullying, itu saya lihat masih banyak di SD. Nah, tentunya langkah-langkah ke depan itu perlu ada sosialisasi. Artinya bagaimana KPI itu Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Palembang maupun daerah harus cepat antisipasi dengan melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah.
Ini barangkali langkah-langkah yang kita harapkan bagaimana untuk menekan kekerasan anak pada yang akan datang. Nah, kita lihat permasalahan ini adalah permasalahan dari perkembangan ilmu dan teknologi. Baik. Tentunya kalau kita lihat dari internet, ya film-film yang adegan-adegan dengan kekerasan dan film-film yang ada, ya kita lihat tanpa disensor adanya film asusila yang ditonton anak yang tidak layak bagi seorang pelajar. Nah, ini tentunya kerjasama ini juga termasuk Komisi Penyiaran, ya, harus melakukan edit bagaimana dokumentasi film-film yang beredar di Indonesia, khususnya kita lihat bahwa perkembangan televisi sekarang ini swasta paling banyak sekali. Kemudian RRI swasta, radio swasta juga banyak yang berkembang pada saat ini. Yeah. Nah, tentunya bagi Komisi Penyiaran, ya, tentunya harus selektif. Bagaimana agen-agen dari film itu tentunya perlu dilakukan sensor lebih ketat. Karena apa? Dampaknya itu kan ditonton oleh anak-anak. Nah, anak-anak ini kan masa perkembangan psikologi anak. Mereka ini masa labil, artinya mereka selalu ingin mencoba. Dengan adegan-adegan kekerasan ini mungkin inilah faktor utamanya kalau kita lihat kekerasan yang terjadi di SD dan SMP. Nah, kemudian tentunya pengaruh juga kontrol adalah masyarakat. Masyarakat juga harus melihat bagaimana kita lihat anak-anak sekolah itu kan banyak di internet, ya, di warnet. Nah, itu salah satu. Artinya masyarakat juga berhak mengontrol. Kemudian orang tua siswa. Saya berharap kan saya pernah menulis bahwa peranan pendidikan itu ada 3. Yang pertama adalah pendidikan keluarga, yang kedua ada pendidikan masyarakat, ketiga ada pendidikan dari sekolah. Nah, tentu harapan kita 3 komponen ini melakukan koordinasi. Bagaimana kita melakukan itu agar cita-cita pendidikan yang kita harapkan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu tercapai. Bahwa tugas negara adalah mencerahkan kehidupan bangsa. Kemudian pasal 31 menyatakan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan pengajaran. Tentunya kita harapkan bagaimana langkah-langkah pendidikan Indonesia, khususnya Sumatera Selatan, ke depan ini harus melakukan koordinasi antara masyarakat, orang tua, kemudian pihak sekolah itu paling utama. Kemudian sosialisasi dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia tentunya harus masuk ke sekolah-sekolah. Jangan sampai nanti mereka tidak masuk ke sekolah-sekolah karena ini masalah anak. Anak ini kan secara psikologinya mereka sedang tahap labil dan berkembang. Nah, artinya bagaimana peran psikologi bagi KPI juga harus melakukan koordinasi sosialisasi kepada sekolah-sekolah. Baik, Pak Suherman, kalau dilihat kasus bullying ini kan tadi sempat disampaikan juga bahwa orang tua pasti sudah mengasuh atau juga mendidik dengan baik pada saat di sekolah mereka mendapatkan kekerasan baik itu dari guru ataupun teman-teman pada saat di sekolah. Nah, kalau dilihat kayak seperti kasus di kuburan Cina ya Pak ya, beberapa waktu yang lalu ini anak sekolah menghilangkan nyawa. Ini bisa dikatakan tidak bisa ditoleransi lagi, apalagi dengan kalimat ini masih anak-anak tidak bisa dihukum gitu. Kalau Pak Suherman lihat sendiri, sebenarnya apa yang terjadi pada anak-anak ini sudah bisa menghilangkan nyawa, terus juga bisa membuli dan bisa berakibat dengan fatal hal-hal tersebut, Pak Suherman? Ya, saya sudah bilang tadi bahwa kasus itu terjadi karena kemajuan teknologi. Akibat dari adegan-adegan film kekerasan itu yang mereka lakukan. Sehingga kalau kita lihat bahwa faktor itu juga mempengaruhi perkembangan psikologi anak. Nah, kalau kita lihat kasus yang terjadi kuburan Cina itu kan tidak bisa kita melakukan hukum karena anak itu di bawah umur. Nah, ini menjadi kendala kita dalam menegakkan hukum yang sebenarnya. Tapi harus kita lakukan penekanan itu adalah koordinasi antara KPI tentunya itu yang berperan utama. Kemudian untuk di sekolah itu adalah guru-guru bimbingan konseling perlu bermegang peranan yang sangat penting, termasuk guru yang mengajar, termasuk wali kelas tentunya memberikan sosialisasi kepada anak-anak. Kalau di SD itu kan ada guru kelas, artinya yang berperan di situ adalah guru kelas sebagai wali kelasnya. Tentunya bagaimana mereka menanggapi sosialisasi itu. Nah, jadi kalau kita lakukan
pendekatan secara humanisme kepada anak-anak, saya kira dapat berjalan dengan baik. Dan bagaimana angka kekerasan kepada anak itu dapat kita tekan. Bullying kasus itu juga harusnya saya minta kepada pihak-pihak sekolah melakukan bahwa ada gambar-gambar ya di sekolah itu stop bullying. Nah, kemudian tentunya ada pengarahan-pengarahan dari yang terkait misalnya pihak ke sekta ya, kepolisian sekta. Itu tentunya harus ada koordinasi juga masuk ke sekolah bagaimana hukum-hukum yang kita lakukan apabila ada kasus bullying itu. Nah, tentunya dengan melalui pendekatan-pendekatan itu kita harapkan kasus kekerasan bullying yang terjadi baik di SD maupun di SMP itu dapat kita tekan. Nah, ini salah satu fokus ini bukan di Sumatera Selatan saja. Kalau saya lihat seluruh di Indonesia juga banyak kasus yang seperti ini. Namun bagaimana upaya kita untuk mendekatkan kepada anak pendekatan secara humanisme, kemudian bagaimana sosialisasi tentu harus kita lakukan karena masalah anak ini adalah masa perkembangan. Baik, ini ada pertanyaan yang masuk ya Pak Suherman ya, untuk Pak Suherman dari Alvina Damayanti. Izin bertanya Pak Suherman, apa saja yang perlu dilakukan oleh lembaga pendidikan ini untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak dan perempuan baik di dalam maupun di luar sekolah? Silakan Pak Suherman. Kalau di dalam sekolah adalah tanggung jawab sekolah ya. Tapi kalau sudah di luar sekolah itu saya kira sekolah tidak bisa memantau. Karena apa? Jangkauan daripada siswa itu tentunya ada garis koordinasi. Ada titik koordinasi. Nah kalau di sekolah merupakan tanggung jawab dari sekolah. Artinya apapun kasus yang terjadi di sekolah, pihak sekolah harus bertanggung jawab. Termasuk adalah kepala sekolah, termasuk wakil kepala sekolah, termasuk guru, bimbingan konseling, dan semua stakeholder yang di sekolah harus bertanggung jawab. Tetapi kalau kasus itu terjadi di luar sekolah, berarti itu sudah di luar jangkauan sekolah. Nah, artinya ini harus perlu kita tekankan kepada peran masyarakat, bagaimana masyarakat kontrol ya, bagaimana masyarakat dapat melihat kasus-kasus ini cepat mengambil tindakan, misalnya lapor kepada kepolisian, kemudian lapor kepada pihak sekolah, dan lapor juga misalnya kepada kepala sekolah dan lain-lain. Nah tentu ini harus kita lakukan. Yang maka saya minta dengan kasus-kasus yang terjadi ini tentunya harus pihak sekolah banyak-banyak melakukan sosialisasi. Sehingga kita harapkan dari sosialisasi yang kita lakukan itu dapat tertekan angka kekerasan yang terjadi di sekolah, terutama di SD dan SMP. Baik, terakhir Pak Suherman yang ingin disampaikan kepada anak-anak ataupun juga para perempuan agar bisa dikatakan kita juga sedikit menurunkan angka kekerasan yang ada di Sumatera Selatan. Mungkin bisa dikatakan juga berani untuk speak up ya apabila diri kita ini menghadapi kekerasan baik di rumah ataupun di sekolah. Silakan Pak Suherman. Ya, yang pertama adalah kontrol sebagai orang tua ya, karena orang tua itu adalah keberhasilan pendidikan adalah keberhasilan daripada orang tua mendidik anak di rumah. Iya. Karena apa? Citra daripada orang tua itu citra juga anak di sekolah. Artinya bagaimana bimbingan yang diberikan orang tua kepada anak itu membuat citra anak itu di sekolah. Tapi begini, kalau misalnya kasus dari rumah tangga itu sudah aman, tidak jadi masalah, misalnya orang tua selalu melakukan pendekatan kepada anak, tentunya ini tidak akan terjadi di sekolah. Karena kalau saya lihat kasus-kasus ini terjadi broken home di sekolah. Kita lihat anak-anak ini kan broken home-nya di rumah, dibawa ke sekolah. Ibu bapaknya cerai misalnya. Kemudian kasus lagi, anak sama pembantu. Sampai di mana peranan pembantu dalam bentuk psikologi anak. Nah artinya peran orang tua itu sangat dibutuhkan. Artinya orang tua jangan lepas kepada pendidikan kepada anak-anak. Melakukan pendekatan secara humanisme kepada anak, kemudian melakukan pendekatan secara kekeluargaan, bagaimana apa masalah anak yang terjadi itu. Tentunya orang tua harus tahu, karena anak di rumah tangga itu paling lama. Tetapi kalau di sekolah, kalau guru itu ngajar cuma 2 jam kali 35 menit untuk SD, itu berarti 70 menit. Nah artinya di sekolah itu hanya keterbatasan guru untuk melakukan bimbingan kepada anak. Sementara guru ditargetkan untuk menyelesaikan materi-materi pelajaran. Nah, artinya yang berperan sekali adalah di pendidikan psikologi anak adalah orang tua. Maka saya minta kepada semua orang tua yang berada di Sumatera Selatan agar memperhatikan anak. Karena anak ini merupakan aset daripada orang tua,
aset daripada bangsa negara sebagai penerus cita-cita proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Baik, Pak Suherman, terima kasih waktunya bersama Pro 1 untuk pagi hari ini. Salam sehat selalu Pak Suherman, selamat beraktivitas kembali. Sama-sama ya. Assalamualaikum Semoga warahmatullahi kita wabarakatuh. sehat selalu Amin. masyarakat Sumatera Selatan. Amin. Amin. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi bersama praktisi pendidikan Sumatera Selatan ada Bapak Dr. Suherman SPD MSI. Kita kembali ke Bu Asyawati Sulastri SPSI MPSI. Ini merupakan psikolog Sumatera Selatan. Tadi kalau dilihat Bu, kasus yang disampaikan juga Pak Suherman, memang kabarnya memang ini faktor dari gadget ya, digitalisasi atau juga internet ini juga sangat mempengaruhi kekerasan yang ada juga nih Bu Asyawati. Jadi yang langkah sekarang ini yang diambil sama pemerintah, yang saya dengar itu karena saya juga dekan di Fakultas Psikologi ya, kita akan mengadakan satgas. Jadi di setiap sekolah atau kampus kita mengadakan satgas. Satgas ini berguna untuk menampung aspirasi misalnya terhadap peserta didik yang mengalami gangguan bullying kayak gitu. Jadi mereka ada tempat pengaduan. Mungkin mereka pertama nggak bisa mengadu ke guru kan, karena takut ancaman misalnya dari pembuli. Nah ini kita sekarang sudah diadakan satuan tugas yang dikoordinir dari sekolah, bisa juga melibatkan siswa-siswa di sekolah tersebut, sehingga bisa jadi korban bully itu tidak merasa canggung untuk melaporkan kepada temannya, saya dibully ini loh, saya di ini. Jadi tidak langsung ke gurunya, karena kalau langsung ke gurunya kan bisa akibatnya juga bisa nambah fatal. Jadi sekarang pemerintah sudah melakukan satuan tugas di sekolah-sekolah, membentuk satuan tugas untuk menampung aspirasi korban bully atau korban apapun yang terjadi di lingkungan sekolah atau di lingkungan kampus sekarang ini. Baik, Bu Asia, kalau Bu Asia sejauh ini sebagai psikolog dalam kasus kekerasan anak atau juga perempuan bisa dikatakan paling berat ini tentang apa nih Bu Asia? Kalau sekarang ini yang paling berat ya untuk kekerasan anak itu terjadi di sekolah karena bullying ya. Bullying itu kan dialami dari tingkat sekolah dasar sampai menengah atas kayak gitu. Baik. Untuk terjadi itu kan lebih berat karena mereka tidak memahami, pembulinya nggak tahu, yang dibulinya juga nggak paham. Jadi mereka tuh menganggap adalah hal biasa. Padahal itu dampak di anak itu akan jadi luar biasa untuk depannya. Baik, kalau untuk pendampingan terhadap korban kekerasan pada anak dan perempuan, mungkin apa yang bisa diberikan Bu Asia? Ya mungkin kita memerlukan praktisi khusus ya yang di bidang profesional lah kayak gitu. Mungkin dari lingkungan pemerintah yang menurunkan orang-orang khusus untuk penanganan kasus dengan kekerasan seksual ataupun kekerasan psikis dan psikis ya. Jadi harus ada sejenis seminar-seminar ke sekolah-sekolah atau ke kampus atau apalah kayak gitu ya, sejenis yang diorbitkan pada anak-anak ya, agar mereka mengetahui bahwa bully dan pembuli itu akan mendapatkan dampak seperti apa. Pembulinya juga akan mendapatkan dampak, yang dibully juga akan dampak, dan juga pembulinya akan mendapat kompon hukuman. Jadi mereka memahami kenapa mereka nggak boleh melakukan itu kayak gitu. Nah, pastinya juga harus lebih banyak pengetahuan kayak gitu dari bidang psikologis juga, bidang medis kayak gitu. Karena dampak-dampaknya itu akan larinya kalau nggak ke psikis ya juga ke mental dan juga gangguan psikisnya juga seperti itu. Baik. Perlukah adanya perubahan undang-undang Bu, mengingat banyak sekali anak di bawah usia 17 tahun ini sudah menghilangkan nyawa seseorang? Ya itu sangat dibutuhkan ya, karena kan selama ini kan kalau kasusnya yang melakukan anak-anak selalu kalau kita ngomong undang-undangnya nggak ada kayak gitu loh. Jadi kekerasan terhadap ini semakin banyak kayak gitu. Karena apa? Undang-undangnya itu nggak tepat kayak gitu, untuk penanganannya itu belum ada. Kalau seperti itu, yang saya pernah dengar tuh nggak ada pasalnya, nggak ada ininya. Nah, mungkin kalau perlu perbaikan atau perubahan, saya akan mendukung kayak gitu. Jadi itu akan lebih banyak mengurangi dampak-dampak kekerasan yang terjadi pada anak dan
dewasa kayak gitu. Baik, Bu Asia, kita ada pertanyaannya masuk ya di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang dari Sasa. Bu, saya cukup prihatin dengan korban kekerasan pelecehan anak yang terpaksa diam karena keluarga menutupi. Apakah ini langkah khusus? Adakah langkah khusus supaya keluarga berpihak pada korban dan melapor dibandingkan malu? Jadi kalau misalnya ada kekerasan yang terjadi di anak ya, yang dilakukan oleh pihak keluarga, kalau kita melihat atau mendengar kasusnya seperti itu, mungkin bisa mengadakan pendekatan, bisa diberi informasi kepada orang tuanya bahwa anak ini akan seperti ini loh, kalau misalnya dibiarkan, karena kasus yang dibiarkan itu akan terus menjadi, ya. Sudah keluarga juga nggak akan ini. Nah, kalau misalnya sampai orang tuanya nggak peduli, ya kita yang melihat, yang sudah ada bukti wajib melaporkan. Itu wajib. Kalau memang kita sudah punya bukti dan kita melihat langsung kejadiannya, korbannya juga ada, hasil visumnya juga ada, itu tetap kita laporkan. Karena apa? Orang tua yang tidak memahami seperti itu, dia hanya memikirkan yang saya ulas dari awal, memikirkan dampak keluarganya menjadi buruk, tapi tidak memahami dampak luar biasa terhadap anak. Baik. Ya, baik Bu Asia, kita ada pertanyaan lagi yang masuk dari Naura. Selamat pagi Bu, saya mau bertanya, bagaimana pendekatan yang harus dilakukan oleh keluarga terdekat yang efektif ya, ini untuk membantu korban kekerasan agar dapat kembali menjalani kehidupan normal. Ini biasanya kalau sudah mendapatkan kekerasan ini ya Bu ya, menutup diri ya Bu ya, kebanyakannya Bu ya. Ya, biasanya kalau anak-anak sudah menjadi korban kekerasan dari beberapa kekerasan yang kita tadi sebutkan, ada psikis, ada fisik, ada kekerasan seksual dan sosial, itu anak itu akan kadang berubah sendiri. Karena apa? Apalagi dampak yang dia alami itu sangat berat kayak gitu, akan menjadi trauma. Dia akan menghindar dari lingkungan, ya, sulit mengatur emosi, ya seperti itu. Jadi dia sendiri juga tidak mau lagi bergaul dengan orang-orang karena merasa bahwa dirinya sudah tidak ada baiknya di lingkungan yang tempat tinggal kayak gitu, atau di lingkungan yang dia berada. Baik, Bu Asia, kan kebanyakan kalau misalnya anak yang mendapatkan kekerasan dari orang tua ataupun perempuan yang mendapatkan kekerasan dari suami dan lain-lainnya di dalam lingkup keluarga gitu ya. Kalau seandainya peran masyarakat yang aktif gitu, ini wah di sini ada dapat kekerasan terus mereka melapor, apakah itu juga sangat membantu untuk korbannya sendiri nih Bu Asia? Ya, jadi itu sangat membantu sekali. Karena apa? Korban sendiri kan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Karena yang itu kan orang-orang terdekat, dia harus mengadu ke siapa kayak gitu. Sementara yang dia percaya itu kan adalah keluarga. Ternyata keluarga memperlakukan dia seperti itu. Jadi kalau ada pihak-pihak instansi yang turun tangan atas kasus-kasus seperti itu sangat membantu sekali. Karena anak ini juga sangat mengharapkan bantuan-bantuan yang supaya dia juga akan lepas terjerat dari kekerasan tersebut. Baik, ada pertanyaan masuk dari Ega. Selamat pagi Bu Asyawati, izin bertanya, untuk anak yang sudah menjadi korban kekerasan, bagaimana cara membantu korban tersebut agar bisa pulih dan kembali merasa aman? Oh, mungkin ini sudah disampaikan tadi ya, boleh disampaikan ulang Bu Asya? Ya, kalau untuk yang sudah menjadi korban kita perlu pendampingan ya. Biasanya kalau kasusnya itu sangat berat atau tidak, itu akan dibutuhkan tenaga-tenaga profesional seperti psikolog atau praktisi yang memang bergerak di bidang untuk penanganan anak dengan kekerasan ya. Jadi mereka ada tempat penampungan atau tempat konseler kayak gitu. Jadi si anak merasa nyaman, bisa memberikan semangatnya lagi, motivasinya lagi kayak gitu. Jadi pendamping-pendamping itu memang sudah ada ya kayak gitu, yang sudah diberikan oleh pemerintah. Tinggal kita aja nanti update di mana kita harus. Salah satu kan PPA itu Mbak, tempat perlindungan anak. Seperti itu. Baik. Sejauh ini untuk Bu Asia selaku psikolog ada tantangan tersendiri mungkin menghadapi atau juga menangani kasus kekerasan anak dan perempuan yang pernah Ibu pegang kasusnya, Bu? Ya banyak sekali ya, itu tadi beragam-ragam kasusnya seperti itu. Jadi kita akan melihat dulu apa sih kasusnya yang terjadi, sejauh mana anak mengalaminya. Kalau memang traumanya berkepanjangan, kita harus perlu mungkin
merehabilitas lagi anak tersebut, jangan sampai dia ini terus menjauhkan dari orang-orang yang telah membulinya atau telah melakukan kekerasan. Jadi kita lihat lagi kasusnya, anak ini sejauh mana kayak gitu. Ada juga mental anak yang kadang-kadang itu tidak mampu mendapatkan perlakuan sehingga menyebabkan kasusnya akan jadi lebih berat dan bisa menjadi penyebab kematian. Ada juga anak yang setelah mendapat perlakuan kayak gitu dia akan melakukan serangan balik. Ya. Ada anak yang pintar tuh melakukan serangan balik. Mungkin dia pernah mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, dia melakukan ini serangan balik dengan melaporkan orang-orang yang telah melecehkannya atau juga telah melakukan kekerasan. Baru-baru ini kasus yang cukup memprihatinkan ya Bu ya. Ini di Muba, ini mengamankan 2 pelaku persetubuhan anak di bawah umur. Nah, salah satunya ini bapak angkat korban. Kalau dilihat dari kasus ini seperti apa nih Bu Asia? Nah, itu lagi-lagi kan kasusnya itu kan keluarga dekat. Karena bapak angkat kan. Nah, yang parahnya lagi kalau misalnya sampai keluarganya sendiri mengetahui kayak gitu, tapi membiarkan. Nggak enak, sudah diangkat, sudah diberi makan, sudah diberi pendidikan, tapi mereka nggak paham apa yang dilakukan itu tuh suatu kesalahan yang sangat besar kayak gitu. Nah, saya pikir tidak ada ini ya, maaf lagi kalau sudah melakukan hal itu merusak masa depan anak kayak gitu. Baik, ini memang sangat memprihatinkan ya melihat banyak sekali kasus yang mungkin bisa dikatakan yang dihadapi orang-orang terdekat. Dan kalau misalnya dari masyarakat kita sendiri ini masih tabu ya Bu ya untuk mengunjungin atau juga untuk berobat ke psikolog atau juga psikiater, karena mengingat kalau sudah ke psikolog ataupun ke psikiater ini bisa dikatakan ada gangguan kejiwaan seperti itu. Nah, kesadaran apa yang harus dilakukan kepada masyarakat kita agar mereka juga terbuka, mungkin bisa dikatakan untuk lebih sharing lah, terbuka cerita, kalaupun tidak bisa ke orang tua ataupun orang terdekat ya ke psikolog ataupun ke psikiater. Ya, biasanya kalau rujukan sudah nyampe ke psikolog itu biasanya sudah jauh di tangan pemerintah, karena pemerintah yang punya akses ke psikolog kan. Nah, jadi masyarakat kadang-kadang kurang memahami di mana sih tempatnya kayak gitu kan, karena memang psikolog sendiri kan kalau untuk khusus Palembang aja kan sedikit, gak begitu banyak kayak gitu kan. Keberadaan kita juga khususnya di kabupaten juga nggak terlalu banyak Mbak. Satu kabupaten itu bisa 1 atau 2. Nah, mereka itu akan mengadu kemana kayak gitu, karena ruang akses ke sana tuh kadang-kadang mereka nggak mengetahui. Jalan satu-satu ada pemerintah yang memang harus turun tangan memberitahukan kalau ada kekerasan ataupun apa yang terjadi pada anak di lingkungan keluarga, itu harus melaporkan dulu ke pemerintahan setempat kayak gitu Mbak. Baru nanti kena kayak gitu. Baik, kita ada WhatsApp yang masuk di 082179271010 dari Mbak Dwi yang ada di Pelaju. Bu Asia, kalau seandainya kita melaporkan kekerasan anak ataupun perempuan pada keluarga, pada tetangga kita, apakah kita dapat menjadi seorang saksi atau juga kita bisa data kita juga bisa menjadi saksi atau bisa seperti apa nih Bu? Karena saya pernah dengar takutnya malah menjadi saksi di persidangan. Nah ini Bu, silakan. Jadi kalau kita mendengar atau melihat kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan kita, khususnya tetangga ya, yang tadi mungkin dialami oleh Mbaknya itu, kalau memang sudah ada bukti, sekarang kan gampang nih, ada rekaman-rekaman video yang kadang-kadang orang nggak tahu kalau kita merekam kayak gitu kan, itu bisa jadi bukti. Kalau memang kita nggak mau dijadikan permasalahan dalam kasus ini, mungkin bisa dilemparkan dibuat video itu diviral atau apa, tapi dikirimkan pihak-pihak tertentu yang bisa mengapresiasi video tersebut. Ini ada kekerasan loh kayak. Nah, karena saya tahu mungkin kan ada faktor-faktor juga, nanti masalahnya mana tahu tetangganya orang-orang yang memang kadang-kadang orangnya temperamennya nggak begitu baik kayak gitu kan. Nah itu bisa jadi buktinya itu lewat video-video tadi diviralkan atau dikirim, ya kita mencari tahu aksesnya kemana ini, kita harus kirim kayak gitu. Kan kemarin-kemarin juga kita sudah ada dapat kan bahwa beberapa video-video kekerasan yang dikirimkan itu ke pemerintahan atau ke orang-orang yang memang di bidang suka menolong kayak gitu kan, mereka turun tangan dengan kasus seperti itu. Jadi kayak gitu Mbak, nggak usah takut, cukup disimpan videonya, cari tahu siapa orang yang bisa membantu kasus anak ini supaya tidak terjadi kekerasan lagi. Baik, itu tadi dari Mbak Dwi yang di Pelaju. Kalau untuk
agar bisa dikatakan kita memutus lah ya yang namanya mata rantai kekerasan di sekolah, bullying. Ini seperti di Jawa Barat, kalau misalnya anak nakal itu masuk di wajib militer kan atau di barak militer. Kalau Bu Asyawati sebagai psikolog ini setuju nggak Bu kalau itu juga berlaku di Sumatera Selatan? Kalau pendapat saya tuh kalau saya enggak. Karena nanti anak-anak yang dikirim itu kan kesannya tuh anak-anak yang memang kadang-kadang dalam tanda kutip nakal ya, atau kenakalan remaja yang sedang dialami di sekolah atau apa. Jadi dengan dikirimkan mereka itu kan sudah ada judgement bahwa oh ini anak dikirim nih si A ini nakal kayak gitu. Kita akan melihat dampak pulangnya dari sana itu seperti apa kayak gitu loh. Yang dipikirkan itu nanti ke masyarakat, loh anak ini pernah dikarantina loh di sana, dikirim ke sana gara-gara nakalnya itu. Nah itu, jadi kita mikirkan juga dampaknya. Ada bagusnya kalau model kayak gitu, mungkin kita adakan penyuluhan-penyuluhan untuk anak-anak yang memang mengalami kenakalan remaja. Karena kan kenakalan remaja ini faktornya juga kan dari lingkungan, bukan dari diri dia sendiri juga. Kadang-kadang dia ikut-ikutan kayak gitu. Jadi kita perlu ada mungkin sejenis ya pelatihan-pelatihan lah ya, nggak harus dikirim kemana-mana kayak gitu yang akan menyebabkan si anak juga nambah jelek di mata masyarakat seperti itu Mbak. Kalau misalnya untuk seperti sanksi masuk militer tadi Ibu sampaikan tidak setuju ya dengan adanya hal tersebut, berarti sanksi bisa dikatakan sanksi apa nih Bu? Kalau cuman sekedar arahan, penyuluhan, biasanya kalau kenakalan remaja ini kurang berefek gitu Bu Asia. Ya, kalau saya pikir kan tergantung lagi nanti dengan kebijakan-kebijakan sekolah yang diterapkan. Kalau memang kenakalan remajanya bisa menyebabkan dampak negatif bagi siswa-siswa pelajar yang lain, ya mungkin kita akan mengambil tindakan yang lebih tegas dengan memberhentikan siswa tersebut. Itu salah satu faktor yang penting sekarang ini saya dengar. Ya, daripada nanti merusak yang lain, mendingan satu kita keluarkan seperti itu loh. Jadi dikeluarkan terus tidak diterima di sekolah lain gitu ya Bu ya? Ya biasanya seperti itu. Jadi sekolah ini kan dia punya komunitas nih. Kalau mengeluarkan dengan yang kenakalan remaja yang agak berat, sekolah lain juga kan nggak mau menampung kayak gitu. Nah itu salah satu jadi efek jerah juga bagi orang tua, bagi anak yang sudah melakukan kenakalan remaja kayak gitu. Baik, yang terakhir Bu Asia, mungkin harapannya Bu untuk masyarakat ataupun yang sekarang menghadapi kekerasan, baik kekerasan pada anak, bullying di sekolah, ataupun perempuan yang mendapatkan kekerasan di rumah tangga, yang ingin Ibu harapkan agar mereka berani untuk speak up, agar mereka berani terbuka dengan kekerasan tersebut, silakan Bu Asia. Ya, kalau saya menyarankan ya, anak-anak, mungkin ada keluarga yang mengalami anak-anaknya dengan kekerasan, baik itu kekerasan seksual, psikis, fisik, ya maupun kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kita, ya sebaiknya laporkan hal ini kepada orang-orang yang terdekat yang memang bisa membantu untuk yang akan diteruskan. Karena kalau misalnya kita membiarkan kasus-kasus ini terjadi, itu akan terus merajalela dan berdampak kepada kasus-kasus untuk anak-anak yang lainnya. Baik. Jadi kita perlu ya itu tadi yang saya terapkan, harus lebih banyak mengetahui pengetahuan. Kalau memang ini terjadi kasus kekerasan yang terhadap anak, harus cepat dilakukan pelaporan pada orang-orang yang memang di bidangnya. Baik Bu Asyawati, terima kasih banyak waktunya bersama Pro 1 pagi hari ini. Semoga di lain waktu kesempatan kita bisa berbincang dengan tema lainnya Bu Asyawati ya. Makasih. Baik, selamat pagi Bu Asyawati, selamat beraktivitas kembali, salam sehat selalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, itulah tadi bersama narasumber kita ada Ibu Dr. Asyawati Sulastri SPSI MPCI. Ini merupakan psikolog Sumatera Selatan, dan bersama kita tadi pengamat pendidikan Sumatera Selatan ada Bapak Dr. Suherman SPD MSI. Dan pendengar, tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat kita di program Halo RRI. Kami akan mengajak Anda yang ingin berpartisipasi di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821792790. Tetaplah bersama kami. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.
Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang